Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami kepada kami, dan kami menjadi seperti yang Engkau firmankan. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah pelita bagi kami, adalah jalan-jalan kami, sehingga kami tidak tersesat, dan kami ada dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya bagikan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 4 sampai 7. Yohanes 11 ayat 4 sampai 7. Ya. Silahkan mungkin di mute dan mungkin videonya juga bisa di stop dulu ya. Oke, baik. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua, Yohanes 11 ayat 4 sampai 7. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ini mengenai kabar sakitnya Lazarus ya, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca pagi hari ini tentu sudah biasa kita dengar adalah kisah mengenai dibangkitkannya Lazarus. Kita tahu ceritanya bahwa Maria dan Marta sudah memberi kabar, berharap supaya Yesus datang, menengok Lazarus yang sakit, menyembuhkan Lazarus yang sakit. Mereka berharap supaya datang. Tetapi kita tahu akhirnya Yesus tidak datang-datang dan sengaja. Dan alasan kesengajaannya dibuat bukan karena tidak mengasihi. Yesus sangat mengasihi Maria dan Marta juga Lazarus. Tetapi katanya supaya penyakit itu membawa kemuliaan. Ada satu hal di sini bahwa bukan keinginan dari Marta Maria yang pengen dia sembuh, tetapi Tuhan lebih tinggi dari itu. Nah, ada 3 yang saya catat yang menjadi pelajaran buat kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Nah, yang pertama adalah dari cerita ini, yang pertama adalah tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil. Ya. Maria dan Marta sudah putus harap karena Lazarus sudah mati pada waktu Yesus datang. Mereka menganggap, waduh, sudah mati, sudah 4 hari. Ya, dia mati, dia sudah dikubur. Tetapi di luar pikiran mereka, karena mereka berpikir Lazarus bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi kalau dibangkitkan, tidak. Dia sudah terlanjur meninggal. Tetapi Tuhan membuktikan bagi dia tidak ada yang sukar. Saya percaya begitu juga dengan kita. Banyak orang mungkin, waduh rasanya nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Yang kedua adalah
Yesus tidak pernah terlambat. Mungkin mereka berkata, waduh coba. Nah itu bukan mungkin ya. Di kisah itu disampaikan, Tuhan coba seandainya engkau datang lebih awal, maka saudara kami itu tidak akan meninggal. Mereka pengen cepat-cepat dapat hasilnya. Mereka pengen Lazarus sembuh. Tetapi Tuhan sengaja katanya berlama-lama. Karena memang bukan waktunya kita, bukan waktunya Maria Marta, tapi waktunya Tuhan. Jadi di dalam Yesus tidak ada kata yang terlambat. Pertama, tidak ada yang sukar. Yang kedua, tidak ada terlambat. Tidak akan ada yang terlambat. Yang ketiga adalah mereka berdoa, atau mereka lebih tepatnya meminta supaya Lazarus sembuh, tetapi Tuhan menyiapkan yang lebih besar dari itu, yaitu bangkit dari kematian. Bukan hanya sembuh dari sakit, tetapi bangkit dari kematian. Oleh karenanya, ada hamba Tuhan berkata, ketika engkau berdoa dan kau tidak atau belum melihat jawaban doamu, maka percayalah, ia sedang menyiapkan yang jauh lebih baik dari itu. Oleh karenanya, mari kita terus percaya, ya, percaya bahwa bila Tuhan tidak segera jawab doa kita, itu artinya Dia sedang menyiapkan yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Biar ini menjadi renungan buat kita pagi hari ini, yang menjadi dasar kita terus bersandar percaya kepada Tuhan kita, bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa besar, baginya tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil, dan Dia tidak pernah terlambat untuk menolong. Meskipun kita merasa Dia sudah terlambat, tetapi bagi Tuhan ada waktu untuk segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah kalau kita belum melihat jawaban Tuhan, Tuhan sedang menyiapkan yang jauh lebih besar dari itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa pagi hari ini.